Bicara-bicara doang ya, bukan memecah belah. Oh, di bawah klasemennya, makanya gue harus ngeliat gini. Kentut kau ya. Nah, tapi ngebalik ke MU gitu Mungkin ya. Ronaldo juga kita doain ya, mungkin dia mualaf. Amin. Ya, maksudnya harapan kalian untuk MU ke depannya. Gimana? Oh, harapan MU ke depan. Gue positif sih ngeliat MU sekarang. Kalau misalnya dari gue, nggak tahu ntar dari Faris gimana. MU sekarang itu Yo, kita kumpul lagi. Meja kopi jadi saksi, obrolan kosong tapi penuh arti. Jangan salah kaprah isi hati, generasi nubus tundang. Dulu pernah hype di jalan, sekarang rambut mulai tipis, tapi semangat kakek pengek zaman. Ngobrol bola musik, sampai politik negara, sambil ketawa lepas masalah lewat begitu aja. Obrolan kosong bapak-bapak, tapi makna tetap melekat. Dua dekade pertemanan, gak ada yang bisa pecah ikatan. Silaturahmi jalan terus, meski usia makin plus. Dari dulu sampai kini, respect gak pernah putus. Kisah lama diingat, dari Pejo sampai warnet. Anakku pernah tahu hype, kita masih sempat nyeret kaset. Dulu eksis di tongkrongan, sekarang sibuk cari nafkah. Tapi kalau udah kumpul semua beban ikut pasrah. Nah, ini paling males sebenarnya. Karena kok males? di sebelah kanan itu pakaiannya kurang enak aja dilihat. Nah. Tapi maaf disclaimer dulu ya. Mungkin ini kita tuh Faris sama gue tuh Manchester United. Tuh. Kalau gua Udah pasti kelihatan lah dari logonya kan bangau gitu kayak kecap kan. Betul. Ya enggak? Siapa juaranya aing tanya? Siapa juaranya aing tanya? Gua nanya kau muslim bukan? Muslim bukan? Setan didukung, tobat. Setan didukung. Tapi maksudnya ini obrolan ini tuh bukan bukan caci maki ya. keributan sebenarnya Betul, antara Manchester United sama Liverpool. Tuh. Cuman di sini tuh cuman pengen, kan kebetulan semalam itu ngelihat Liverpool tuh lagi di titik Parah. ya, parah banget. Parah sama kayak MU kalah 1-0 sama Everton yang 10 pemain. Kan bego. Boleh nggak giliran saya dulu, Pak? Gila, Liverpool itu panas kayak gini ya. Iya. Cuman Oke. serunya gitu, maksudnya kita nggak ada yang berantem kayak gimana fisik itu nggak boleh ya teman-teman gitu. Kita jangan ditir teman-teman. ya cuman fans aja yang suka sama klubnya masing-masing. Yang emang dua klub ini emang lagi jatuh banget. Karena di peringkat aja ya kan. Ya kita harus akuin kalau fans setia itu kan ya kalau Tetap cinta ya. klubnya lagi jatuh ya tetap dukung, support gitu kan. Tapi Riz mau nanya nih. Apa nih? Kalau dari pandangannya fans Liverpool kan 3 kali ya? Dia kalah. Iya, kalah 3 kali. Keempat ya? 3-3. 3 ya? Kalah 3-0 di atas 3 kali. Nah, menurut lu itu yang salah itu di Liverpool tuh pelatih atau emang manajemennya lagi ini atau apa? Kalau dari lu seorang fansnya nih. Perasaan salah di kiri aja sih, nggak ada yang salah dengan salah ya. Oke. Sampai keringetan nih gue. Jadul deh. Kalau menurut gua sih dari pelatihnya. Oh pelatihnya. Ya, pelatihnya dari beda ya sama zaman-zaman era Klopp. Oh. Klopp jago sih. Iya. emang. Karena ini kan mungkin lagi transisi juga Arne Slot sedang membangun di mana menempatkan pemain-pemainnya. Gitu. Ini analisa gua gitu. Oke. Di situ juga banyak eksperimen Ya. gitu. Betul nggak? Perubahan di Film ya eksperimen tuh yang si Jason Statham, Jet Li dulu. ini lagi ngomongin bola. Oh, itu Expendable. Oh ya, maaf. Terus. Enggak, tapi kalau ngomong terpuruk, jujur nih, gue ngeliat perubahan di MU itu sekarang tuh udah mulai ada signifikan proses ya, menurut gue. Karena dulu MU itu emang beneran manajemennya tuh berantakan banget, ya kan? Banget. Apalagi mungkin waktu Faris waktu itu tahun berapa udah suka MU? Pas 2008 kalau nggak salah. Itu zaman-zamannya Ronaldo. Ya? Baru masuk. Ronaldo Baru masuk apa belum? Waktu itu 2008 tuh? Ya udah masuk. udah masuk. Dia mau keluar. Iya, cuman maaf kalau ngomongin 2008 itu MU juara Liga Champions. Maaf Betul. ya. Gitu. Sebelumnya siapa? Bentar. Iya. 2025 siapa dulu 2025 yang dikenang sampai sekarang final terbaik di Liga Champion. 20 tahun. Bersama Milan itu kan? Yes. Oh yang ngebalap ya dari 3-0 jadi 3-3 ya. Iya. Walaupun emang gue juga respect sama MU ketika 99 Pak lawan Munchen.
Oh, kalau respect itu harus Liverpool. Jujur gue respect 99. Ya seharusnya kau juga respect King England. Siapa titel terbanyak sekarang di Inggris siapa ya kalau digabungin semua? Masih bawa dia. Kan dia belum premier waktu itu. Total semua nggak ada premier, yang penting total piala. Ngakuin aja, tutupin mukanya pakai mic itu di sana kameranya ya. Kenapa Pak? Oh. Oke. Gue boleh jawab yang tadi Kirain nggak? kelilipan ya. Boleh. Tadi aja kan dari eksperimen dari segi pelatih Arne Slot ya. Betul. Pertama itu gue akuin sebagai fans fanatik dari tahun 96. Yes, benar. Dan Gue pikir lu tuh fanatiknya dari tahun 45 karena bajunya kayak jadul banget. oh iya ini sebagai gue Ini fans. kenapa di sini warna hijaunya yang barunya? Iya. Ya ini gue sih orangnya kan klasik Pak. Asik. Ya maksud gue tuh wajar ketika Arne Slot waktu itu masih mungkin tidak memasukkan pola pikirnya dia secara keseluruhan waktu tahun pertama Liverpool juara, karena kan masih warisan dari Jurgen Klopp dan satu pemain kan Iya. yang cuman Chiesa doang yang masuk, jadi polanya masih Jurgen Klopp. Sekarang dengan beban dia gelontorin uang segitu banyaknya, kita pun kaget sebagai fans Liverpool. Liverpool nggak pernah loh gelontorin. Nah, itu gimana komentar tuh Bang? Dari zaman Klopp kan kayak susah gitu ngeluarin duit buat Yes. segitu banyak kan. Ya. Cuman pas lagi Arne Slot tuh kayak langsung Jor-joran. hambur-hamburan. Nah ini yang jor-joran. gue lihat bukan dari Arne Slotnya Pak, sponsor Pak, Oh. sponsor Pak. Yang gue lihat dari sponsor. Karena melihat dari tahun pertama Arne Slotnya gitu. Bukan sponsor. Jadi gini, ketika Arne Slot kan setelah Arne Slot ternyata juara tuh masih pakai sponsor yang lama. Betul. Nah dikarenakan biasanya kalau klub itu ada sponsor baru, itu selalu ada kontrak di belakang gitu. Apa? Oke, gue kasih jadi sponsor lu, tapi gue pengen ini dan ini, gitu. Nah akhirnya makanya yang dibeli itu semua yang notabene sponsor pribadinya adalah brand tersebut. Coba deh. Oh. Enggak sama ini. Adidas ya? Ya, Yes. sama yang dilihat tuh kan di pengeluarannya ya. Hmm. Nah, itu tuh sebetulnya juga ada dari menjual pemain juga. Iya dari 5 tahun yang Di lalu. situ. Manajemennya tadi bilang Ya. manajemennya bagus Pak. Itu. Jadi di situ tuh kelihatan ya seperti netizen gitu ya. Yang dilihatnya tuh di pengeluaran. Sebetulnya pemasukannya juga udah lumayan gitu. Iya. Nah ditambah tadi setiap orang lah siapapun, misalkan kalian jadi pelatih ya, kalau jadi pelatih Pak, kita mungkin jangankan pelatih main bola lah, kita pada satu tim kan, kita tahu pergerakan kita kemana-mana kan. Tiba-tiba ada pemain baru semua Pak, kan kita harus memahami satu sama lain lagi. Dan ini banyak 6 pemain. Ya kita akuin aja MU aja ketika Amromin siapa pelatih sekarang? Siapa? Amorim. Maaf gue bener-bener gue nggak ngelecehin, gue nggak tahu namanya. Ketika Amorim aja. Nggak, emang lo nggak harus tahu sebenarnya kok. Nggak usah kasih Iya. tahu MU, nggak usah lah. Karena buat Lo gue nanti Liverpool kan? gue masuk neraka lagi gue kalau kesetan lagi. Ruben Amorim. Ruben Amorim. Transisi dari formasi 4-3-3 zaman dulu sebelumnya, akhirnya kan dia dengan bawa formasi 3-4-3-nya gitu sekarang. Betul. Pada akhirnya wajar kalaupun kalah dan itu kerasa sama gue sekarang. Kerasa sama Arne Slot ketika banyak pemain masuk, sistem sudah dirubah, strategi dirubah, bingung. Karena pernah ada Van Dijk atau siapa yang ngomong ya waktu itu di salah satu wawancara, dengan adanya pemain-pemain baru gini, dengan Itu Pandai yang bilang itu. Van Dijk ya, Van Dijk bilang dengan pemain baru ya kita harus adaptasi lagi, gitu Pak. Makanya Iya ya, sih, setuju gue. Karena kalau dari gue ngeliat Liverpool, biasanya klub tuh kalau misalnya banyak jagoan-jagoan atau misalnya nama besar, egois, ya egonya kan tinggi kan. Tinggi banget. Jadi adaptasinya tuh ya perlu mungkin- waktu. Karena waktu itu Galacticos yang Madrid aja, waktu zamannya Ronaldo sama Zidane sama Pertama ya, Liverpool, Figo, Zidane, Raul. itu kan dia tidak juara Liga Champion kan. Iya. Juara Liga Champion itu pas Zidane masuk Ya. sama Figo. Tapi pas udah Beckham, ada Ronaldo yang penyerang itu Brazil. R9. Iya itu kalah mulu loh di Liga Champion ya, maksudnya liga yang paling bergengsi lah Gengsi gitu. gitu. Nah, mungkin gak sih si Liverpool kan pembeliannya tahun ini Gila-gila tuh bagus semua, bintang semua bagus Pak. semua loh itu. Bintang semua. Hampir bisa Iya. dibilang itu kayak dulu Madrid. Iya. Si Saxemen ya kan? Alex. bukan. Isak. Enggak. Dia ngiri karena Isak tuh harusnya ke MU katanya. Ngiri. Iya. Sekarang gak punya striker dia. MU tuh gak punya Bingung striker. Iya bingung. Gue emang di ngiri, dia di nganan. Masuk Pak Eko. Oke. Nah kalau pandangan lu sendiri Riz ngeliat MU gitu ya. Ya gue kan 2020 juara gitu kan. Kok terakhir juara kapan sih MU tuh?
Champion Liga Inggris terakhir. Kebetulan nih ya, juara Liga Inggris terakhir itu dipegang sama Alex Ferguson tahun 2012. Berarti hampir 13 tahun. Betul. Nah, 13 tahun masih mending, Pak. Kenapa? Kita Gue 20 tahun, Pak. 20 tahun gue dibully, gue dicaci. Tapi alhamdulillah dengan tagline gue You'll Never Walk Alone, akhirnya gue bisa ngeliat teman-teman gue itu, anak-anak fans Liverpool itu orang-orang yang positif. Ya. Orang-orang hebat, penyabar, positif. Karena selalu dibully, ngejuara tahun depan. Ntar aja tahun depan, sampai 20 tahun, Pak. Ya. gitu tahun kayak gitu tuh nunggunya tuh. Cuman ngaruh juga. Kemarin waktu transisi kan klub dulu sama klub sekarang yang udah modern itu beda ya. Gitu. Beda banget. Beda banget. Manajemennya sampai sekarang City Football Club juga sekarang udah berkembang. Udah apa ya, PSG gitu udah dibeli sama apa? Qatar ya. Arab. Orang Timur ya kan? Papua ya? Bukan. Balik dong. Nah itu tuh berubah tuh, udah lebih modern kan sekarang. Apalagi sekarang udah masuk lagi ke kalau dulu setahu gue ya, nggak tahu nih bener apa enggak ya. Dia pemain dulu tuh bisa setia banget sama klub. Salah satunya Totti, ya kan? Iya. Totti Del Piero, tuh sampai Pak. pengen dibeli sama Del Piero mau dibeli sama MU nggak mau Del Piero-nya. Si Totti mau dibeli Madrid nggak mau dia. Nah kalau sekarang tuh udah nggak ada yang Loyal. ya. Jadinya perkembangan klub itu kalau dulu misalnya klubnya yang jago udah itu aja gitu. Kalau sekarang tuh semuanya bisa jago. Merata ya? rata. Gara-gara apa? Duit, Pak. Duit, orang nggak punya Waktu. bentuk, nggak punya nyawa, nggak punya mata apa, tapi bisa merubah tatanan dunia, Pak. Iya. Terutama bola ya. Betul. Ngeri. Jadi arah konten kreator lu kemana? Salah ya? Sepak bola tetap, Ya, maaf. mental health sepak bola gua. Tagline gua tuh You'll Never Walk Alone, tetap mental health Liverpool, karena pelajarannya penting di Liverpool itu bisa gua ngembangin ke konten apapun. Kalau MU pertama orang ngajarinnya jadi mendukung setan, dosa. Kedua ngomongin kalau ke MU dosa sih yang paling parah. Tapi Jadi gua ya lurusin gua ya. ngerinya. Itu sebenarnya setan merah itu mungkin. Setan itu kan nih Apa? gambaran gua kali ya maksudnya. Bukan lu mikirnya setan tuh kayak udah pasti buruk aja. Enggak. Enggak, Maksudnya- Jejul tuh keren loh. Iya maksudnya si setan itu galak kan. Maksudnya ya Pernah ketemu? iya sangar Pernah maksudnya gitu. Pernah ketemu? Enggak, maksudnya ini kan pandangan gua gitu. Pak, Lu santai aja, seakan-akan kita muslim dukung setan gitu. Iya. Makanya disclaimer dulu ya penontonnya, balik lagi nih sebelum Radil ngomong tadi, ini kita cuma ngomongan fun of view kita doang, bicara-bicara doang ya, Maaf. bukan memecah belah. Oh, di bawah klasemennya makanya gua harus ngeliat gini. Kentut kau ya. Kita masih di atas sedikit lah. lupa gua harus ngeliatnya gini udah. Maaf. Kalian berhak gak sih ngomongin Liga Champion bareng kita? Kalau ngomongin kalah semalam? Jujur. Emang ada di Liga Champion? Betul, itu aku Hah? ya. Itu kemana ya? Bentar, gimana? Di Liga Champion, Pak? Kok rendah sih kalian? Jujur. Enggak, gini. Emang kebetulan Riz, jangan nangis lagi, Riz. Enggak, gua ngasih tahu Tisu. Faris nangis. Ada tisu gak sih? Gue lurusin. Apanya? Memang yang lo omongin Liga Champions ini kebetulan Manchester United itu Bukan nggak ada kebetulan, Pak. Lagi- Takdir. lagi nggak ada di Liga Champions. Lagi libur. Liburnya panjang tapi ya. Oh, nggak ikutan Liga malam Rabu. Lagi enggak. Oh, kenapa? Gini, Kenapa tuh? lagi ada schedule urusannya tuh banyak katanya. Jadi di apa aja, Pak? waktu weekdays itu dia nggak bisa. Kenapa? Bisa weekend aja. Oh, pemainnya kurang levelnya gitu ya? Bukan. Hah? Terus? Emang Emang bukan levelnya. Emang masih belum pantas aja sebenarnya. emang jelek aja. tapi ya Itu gua rasain. Kami rasain. Dulu Kami guys. rasain. Pak kemarin aja Parah banget, MU parah peringkat berapa? 15 kan. Musim lalu ya? Gila itu. Tapi Liverpool juga sekarang. Ya itu fix emang Liverpool sekarang emang lagi jelek. Iya, sama sih. Sama. Liverpool sekarang tuh lagi turun. Tapi ini gue nggak tahu ya. Ini pandangan gue. Menurut gue Liverpool tuh salah pak. Emang salah pemain kiri kan? Dua aja. Mau salah itu salah. Liverpool itu dia udah punya Ekitike waktu itu ya. Ya. Terus tiba-tiba dibeli Isak. Nah, padahal Ekitike itu udah jago banget menurut gue ya. Maksudnya kalau dia belinya udah Ekitike kan ada lagi si penyerang yang lain kan untuk misalnya yang bench lah untuk lapis kedua. Terus dia beli lagi yang lapis yang pertama. Setara gitu Utama ya. banget. Isak. Isak ini udah.
yang utama banget lah jadinya Iya. kan. Jadi nggak ada buat bench si Ekitike itu. Betul. Nah itu ngaruh sih kalau menurut gue. Iya. Kenapa? Karena dua-duanya jago kan. Jadi di saat satu dikasih kesempatan, yang keduanya bench gitu ya. Moodnya kan turun tuh. Lagi semangat mau main, turun. Gitu. Main lagi jadinya nggak optimal dia. Sekali main kalau menurut gue ya. Coba pandangan aja gimana? Itu sebetulnya pandangan dari aku pribadi sih ya. Santai ya. Itu tuh sebagai pelapis sebetulnya. Iya harusnya Cuman sekelas Isak buat gue jadi pelapis tuh kayak ngebuat Isak jadi buat turun. Betul. Jadi- Karena kan Arne Slot ini lagi sedang gimana sih buat antara di duetin apa jadi pelapis, masih kayak transisi gitu. Yang Eksperimen tadi bilang eksperimen. eksperimen. Oke. Karena kan si Flor ini kan playmaker. Bisa jadi kan selama ini 3-4-3 ya. Iya. 4-3-3. Kalau misalkan 4-3-3. Isak sama etiket tengahnya Florian Wirtz kan bisa jadi, Pak. Betul. Tapi ada tadi lagi Liverpool ada salahnya itu di kiri nggak bisa diganti. Oh sama Salah tuh udah umur kayaknya. Tapi Iya nggak sih? iya sih. Ngaruh gak sih? Jadi stamina udah gak kayak dulu. Ya, dan mungkin juga ini prasangka lagi. Dia tuh udah mendapatkan semua gelar. Maaf ya. Iya benar. Semoga Ya harus. Itu Maaf mungkin ya. Kalau jangan ngomongin semua gelar lah. Steven Gerrard tuh gak dapat Liga Inggris. ya Gerrard itu betul kalau Gerrard. Tapi kan kalau salah. Kalau di MU itu yang namanya legend itu dia dapat Piala Liga Inggris. Itu dicatat ya. betul. Baru pertama kali dengar namanya legend club. Dia nggak juara Liga Inggris. Tapi Itu legend. Itu legend. Gimana caranya legend? boleh dibandingin nggak? Gak usah dibandingin. Maaf enggak. Ini lagi ngomongin Gerrard nih. Nggak, kalau yang zaman dulu kita nggak bisa dibandingin sama kalian. Iya nggak Kalau bisa. sekarang Ini maaf nih, kalau dulu MU nggak bisa dibandingin. Nggak bisa. Ah, bukan soal loyalitas, bukan klub. oh loyalitas. Pemain. Tuh loyalitasnya. Soal loyalitas Kalau ada nggak di MU siapa yang loyal? Oh ada. Siapa? Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane. Roy Keane. Itu loyal ya? Itu Dari loyal. tahun berapa? Bahkan Lamaan dia daripada Lamaan. Steven Gerrard. Pak. bahkan Paul Scholes juga udah pensiun kan. Sempat pensiun dan dia Coba. masuk lagi gitu loh. Komentarnya Paul Scholes tentang Gerrard apa? Ini permasalahannya bukan Enggak, legend. si Gerrard jago apa enggak. Ini permasalahannya dia dapat gelar Liga Gelar. Inggris atau enggak. Itu aja. Enggak. Wah, tapi ini kita ngomongin bola dalam arti kata, kita mungkin pandangan netizen antara Liverpool dan MU ya. Ini Ngomong maaf gitu. ya, ini bentar lagi mungkin agak ini udah mulai pukul-pukulan ya. Iya, Udah mulai ya gini. panas. Tapi si Paul Scholes sendiri bilang Eh, ketika untuk ngomongin legend wajar jadi legend karena saya aja belum tentu di umur waktu itu 2005 umur muda kayak gitu jadi kapten kelas 3-0 mentalnya bisa bawa bangkit. Inter Milan tuh dewa semua Pak. Dida, Jeb Stem, Maldini, di belakangnya Cafu. Di tengahnya Pirlo, Sidorf, Gattuso. Tambah Kakak. Gerrard siapa dulu Liverpool itu? Nah, akhirnya kan bawa itu gitu. betul. Itulah legendnya tuh ketika diakuin mereka pun ngakuin legend gitu bahkan Iya yang dibahas ini Legend. maksudnya gue, dia kan ngangkat Liga Champion. Mm-mm. Ini di Liga Inggris loh. Maksudnya Emang, gue di Liga. Liga Inggrisnya. Berarti kan di saat Gerrard di Liverpool, MU tuh segitu tingginya sampai Betul. Liverpool tidak bisa atau siapa itu mengalahkan MU. Iya, sehingga Betul. gue akuin kok Gerrard tuh jago. Cuman maksudnya gue pas di momen itu emang MU tuh lagi ini banget sampai Gerrard sendiri. Jadi Kasarnya dia bisa juara di Liga Champion kan gitu. Liga Inggrisnya kan susah ya. nggak dapet. Jadi ini fase ya. Dalam arti kata menurut gue ini fase ya. Fase di mana Mana? siapa tuh? Nggak ada fast ini. Fast bunga. Pas buka. Fase bunga. Fase. Fast. Enggak, kita ngomongin Gerrard lagi tadi. Jayus banget. Bangsa. Jayus banget. Diam aja kalau Barcelona. Lagi main bola dia, Oh, dia enggak, maaf. dia tuh lagi main Iya, game, iya. lagi sibuk. Kalau kita syuting dia tuh selalu sibuk sendiri. Oh. Kebiasaan. Terus. Ya, maksudnya gini, ketika ngomongin Gerrard ya kita sebetulnya tidak bisa membandingkan satu sama lain ya, karena akhirnya ada data statistik sebetulnya. Legend itu kan kadang menurut kita, tapi menurut pemainnya sendiri kok dia berhak kok jadi legend gitu kan. Oh iya berhak. Main gitu. Nah, terus gini fase yang gue bilang tadi ada fase di mana mungkin dulu berjaya di Alex Ferguson kalian. Nah, gue pun akhirnya meningkat dengan era Kloppnya. Nah, sekarang ini yang jadi masalah itu adalah dengan duit tadi. Sebetulnya kalau si Manchester City ini kena Financial fair play. play, MU dan Liverpool tuh kena dan Gerrard ngangkat.
Financial fair play, Pak. Nah, Jared ngangkat. Oh, Angkat piala kan kedua waktu itu. Kedua. Sama MU dapat di tahun 2013 kalau nggak salah sih. Mourinho. Ya. Enggak, 2013. 2000 berapa ya? 18 kalau nggak salah. Ya pokoknya yang kedua, MU kedua yang gua Liverpool kedua gitu. Itu harusnya dapat kalau finansial ya. fair play gitu. Nah, sekarang ngomongin MU, gua nanya MU ya, kan nanya mulu. Ngelihat Amorim nih, ngelihat Amorim. Ya ini kan kalian MU tuh sama kayak gua ngebangun karena era Klopp dulu. Gua beli Balotelli dulu, tiba-tiba Borini siapa gitu. Bukan Klopp, itu berarti zaman Si Roger. Ya maksudnya ngebangun itu dulu gitu, masa kegelapan lah kita bilangnya gitu. Apakah kalian ini masa kegelapan kalian di era siapa sih? Kalau menurut gua kalau masa kegelapan MU itu dari era Ferguson selesai. Ferguson selesai itu udah gelap banget. Cuman kalau misalnya ngomongin dari Amorim ya, Ada justru prospek ya? ada prospek. Justru karena Amorim kan lebih muda ya, masih muda. Terus juga dia tuh berani punya idealis yang kayak buat merubah MU tuh formasinya kayak gini gitu loh. Dia tuh berstatusnya itu bukan gue MU, tapi gue tuh yang Amorim buat ngebawa si MU gitu. Oh berarti jadi masalah dong Pak. Nah, ini gue nemu masalah di kalian nih ketika Amorim. Kita Iya kan tadi dibawa. ngomongin MU. Iya, Kita nggak ada masalah apa. Bukan masalahnya gini, ketika tadi Amorim bilang, gue Amorim, berarti selama ini kegagalan kalian itu manajemen berarti kan? Betul, setuju gue. Itu kayak dulu waktu Intervensi. Ya. Bahkan manajemen itu buruk dari zaman Sir Alex Ferguson bukan sih? Betul. Yang zamannya si Glazer bersaudara itu udah masuk udah kayak MU tuh manajemennya itu yang salah itu si CEO-nya itu loh, si keluarga Glazer itu. Karena banyak yang mau dia keluar kan, Glazer. Nah kemarin itu ini lagi transisi. Kenapa MU sekarang udah mulai ngebenahin salah satu? Karena manajemennya udah di take over sama si Sir Jim Ratcliffe itu. Glazer masih udah nggak berarti? masih berapa persen? Minor. Iya, Sekarang. Justru cuman- minor masih Sir ini. Gini. Jadi si Sir itu masuk untuk ngurusin Sisir. operasional, bukan itu sisir, bukan Pak. Jim lah. Si Si Jim lah. Oh, Sir Jim Jim. Ratcliffe itu masuk untuk dia bertanggung jawab sama si operasional footballnya ini. Jadi si Glazer itu ngurusinnya bisnis aja. Jadi dia nggak ada take over mengenai footballnya. Nah yang ngurusin Nggak ikut campur lagi. nggak ada. Jadi nah manajemennya tuh dirubah semuanya Mulai sampai membaik. CEO-nya, director of footballnya, scoutingnya, recruitmentnya semuanya dirubah. Sampai Ronaldo pernah waktu itu ngobrol sama pembawa acara siapa waktu Ronaldo balik lagi ke MU, itu tuh training apa? Gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Jadi dari pertama kali Ronaldo masuk dulu tahun 2000 berapa? 7 ya? Ya pokoknya itulah. Itu masuk sampai yang kemarin itu dia masuk lagi apa? Nggak berubah. Comeback itu nggak berubah Nggak berubah sama sekali. training centernya. Kecewa dong Ronaldo sekelas Iya, Ronaldo ya, jadi sekelas maksudnya bintang. udah Iya, zaman modern tapi kok training centernya masih Masih zaman Samsung aja, jadul. Jadi ya manajemennya itu jadi ya buruk itu sehingga Miskin dong berarti MU. betul. Buktinya sampai sekarang pun financial fair play untuk transfernya dia bener-bener kayak Harus apa ya? jual dulu. Harus jual dulu baru bisa beli pemain lagi gitu. Jadi ya lagi transisi lah. Waktu dulu kayak Liverpool. Iya. Iya, Liverpool juga kan Iya pernah waktu transisi ya. dia Iya. manajemen keganti pas Klopp masuk kan. Ya, semua. Ya semua itu. Rubah Iya banget. enggak, emang sebenarnya gue 2012. Liverpool nih, maaf ya Riz. Oh, sorry. Jadi kayak gitu. Bagaimana Pak? Sini aja Pak. Bentar. Kok sekolah MU dari tahun berapa Pak? Wah, Cantona Berarti kantor yang itu 9 ininya, Kungfu. iya, Ini keraya. iya diberdiriin gitu. Tahun kan. berapa itu ya? Itu tahun berapa ya? Ada 92 bukan ya? Masih Enggak. Oh masih IT. Cantona. Kalau kok? Enggak. Tahun 2008. Oh yang tadi bilang. Pokoknya yang trio Tevez, Ronaldo, Rooney. Itu udah itu the best itu. Iya, Oh itu aja Liverpool tahun berapa dulu? SD. Zaman siapa? Zaman Gerrard itu masih ada. SD tahun? Berapa ya SD lupa lagi. Maaf nih, bisa ngobrol berdua aja nggak? Iya. Ya enggak, aku pengen nanya dulu gitu Pak. Karena di rumah ya? Di rumah. Enggak, jadi nanya tahun. Saya konfirmasi ya nih buat perbisa, saya di sini bukan ikut-ikutan abang gua. Asik. berarti bukan FOMO Pak, bukan FOMO dia, bukan FOMO. Iya. Karena- Jadi ini Reja sama Popa J ini adik kakak kandung. Ya, gitu. Cuman mungkin si Eja nggak nganggap kakak kandung. Oh enggak, bercanda. Gitu ya. Iya, takut kan mungkin dari zaman ya sekarang kayak dulu MU tuh menang terus. Banyak juga kan
pendukung-pendukung MU. Banyak Banyak banget. Banyak kan? Makanya sekarang juga masih banyak seluruh dunia ya fans MU tuh. Cuman ya sekarang gak beda jauh lah sama Liverpool. Pendukungnya banyak kan? Jadi mungkin gini, dulu tuh bukan karena ikut-ikutan ya, bukan FOMO ya. Karena dia ngambil resiko, Pak. Di saat orang lain juara, maksudnya gitu kan, orang kan Chelsea zaman itu tiba City lah. Kita ngomongin Dia sebelah. pernah cerita Pak. Dulu waktu dia mau suka sama siapa, lu suka Intervensi. Liverpool nggak? Enggak ancaman. Gua gak pernah ngancam gitu. Keluar dari kakak. Gak pernah ngancam gitu. Tapi kalau kerjanya benar, tolong. Oh ini definisi NWA. Ya. You never walk alone tuh udah secara paksa. Enggak dong. Iya. Diri kan? Enggak. Mendingan kita. Iya. Tanya hati kecil deh. Waduh. Tanya hati kecil deh. Jangan bohongin di mulut sama hati kecil beda. Mata kau. Gue psikologi loh. Gue psikologi loh. Mata lu beda tuh ngomong gitu. Tapi, maaf. Ngomong-ngomong sekarang kan MU sama Liverpool ini emang lagi kurang bagus. Kurang ya. bagus. Cuman kalau dari gue pribadi sebagai fans MU, gue optimis sih. Faris gimana? Optimis buat MU. Iya karena manajemennya sudah Optimis. Orang udah gak nonton, kecewa dia. Gak pernah nonton lagi Jadi dia. mungkin untuk tahun depan atau apa ada. Ada peningkatan. Iya kalau menurut gue. Nah kalau Liverpool sendiri, ini Slot kira-kira dipecat nggak nih? Itu Dengan spekulasi ya. Performa buruknya dia selama Tapi sebetulnya kan kalah sama MU ya. iya. Iya. Maksudnya gini, setiap orang tuh berhak dikasih kesempatan. Maaf, Amorim berapa tahun sih? Hari apa? Bentar dulu. Amorim tahun ke berapa? Belum kedua, 1 tahun. November Posisi 15 kemarin ya, 1 tahun posisi Iya. 15. Ini November ini 1 tahun persis. Iya makanya kan tahun lalu jadi gini maksud gue tuh nggak bijak lah kalau ngelihat Arne Slot tiba-tiba langsung pecat. Amorim aja dikasih kesempatan gitu untuk 1 tahun walaupun posisi 15 kemarin. Cuman jadi beda kan beban. Slot itu pertama kali masuk udah langsung juara Pak. Karena kan itu masih warisan klub ya. Jadi Ya maksudnya bebannya gini, pertama masuk udah juara nih, ada beban untuk mempertahankan itu. Sedangkan kan kalau MU kan nggak ada beban apa-apa, nggak pernah juara dari umur 2013 justru itu beban pressure-nya tinggi banget Pak. Justru pelatih yang masuk ke MU itu udah jadi beban ya. Iya. Oh makanya kalah terus. Betul. Maksudnya makanya itu dia kayak gak jadi punya karakter jatuhnya sih. Iya. Bukan pelatih juga, pemain. Pemain itu juga. beli ke MU itu Anthony. pressure-nya iya. Tuh, gila Gimana masih jago itu, gimana Anthony? ya? McTominay pemain terbaik Liga Italia tahun lalu. Kemarin dia ngegolin Salto. Salto paling tinggi. Buset. Iya Lebih Ronaldo tuh. karena pressure-nya di MU itu gede banget Pak. Mungkin tekanan juga kali. Iya Iya pressure. pressure tekanan. Karena Gitu. MU tuh klub besar banget kan ya. Banget. Banget gak sih? Banget Iya, banget nih. lah ya. Jadi Emang iya. jadi Tapi setiap kok pemain harusnya apa banget ketika ngomong dia banget. Harusnya bicara lebih jago dari City dong. City udah berapa kali gelar. Jangan Liverpool dulu deh yang king di Inggris sama kota sebelah deh City. Iya tuh gimana tuh? kalau kata riset fans terbanyak itu masih Real Madrid sama Manchester United Iya. di betul. dunia. Dan kemarin ada lagi di Forbes itu revenue tahun ini itu Manchester United kedua, padahal dia di posisi 15. Sayangnya nggak pernah juara, harusnya sebanding dong. Enggak, maksudnya sebesar itu si Manchester United, makanya si player-playernya pas di saat dibeli pressure Beban, itu- iya, beban serius Pak, serius Pak. Mungkin di Liverpool juga gitu. Cuman kan si Saxman ini kan Isakson. Ya udahlah. Isak. Kalau udah kecewa nggak mau ke MU ya dia pun penilaian mana tim yang terbaik buat dia masa depannya. Dia juga pemain hebat, mikir MU proposal MU Liverpool. Gue medesu kalau di sini depan surang kalau di MU. Makanya ke Liverpool. Realistis aja Pak. jadi ya Slot lo pecat, menurut lo dipecat apa enggak? Kayaknya belum deh. Kalau belum. Jadi lo masih percaya sama Slot? Aku masih. Setahun ini. Tapi kalau setahun ini nggak ada perbaikan ya mau tidak mau gitu. Karena yang gue lihat monoton permainannya. Monoton Pak. Slot ya. Monoton. Nggak bisa Soalnya berkreasi. waktu kemarin beberapa kali pertandingan ya, itu kalau misalkan ya bukan misal udah ada Gakpo starter sama Isak, berantakan banget. Siapa? Iya gue lupa lagi. Wirtz itu jago banget loh. Jauh banget di Jerman. Tapi di Transisi, Liverpool Pak. mati loh. Sama kayak Firmino dulu. Jadi butuh waktu. Orang-orang di Jerman pindah ke Inggris, siapapun itu butuh Pemain waktu. itu ya pemain Seluruh dunia pun yang kan. ke Inggris. Ke Inggris. Jangan lupa berulang di Dia MU pun butuh sama. waktu juga. Kan Bukan dia- waktu itu. Bukan waktu itu. Beda, adaptasi. beda. Adaptasi. Oh kalau Schweinsteiger enggak sih ya? Schweinsteiger enggak ya? Schweinsteiger. Oh Schweinsteiger itu. Iya nyamuk expendable dong tadi. Bukan. Oh bukan Schweinsteiger itu. Iyalah dia superhero Pak. Gila.
pimpinannya ini gila. Siapa yang mau siapa yang berani lawan Terminator? Iya. Gimana tadi Schwarzenegger gimana? Iya. Adaptasinya cepat. Adaptasinya cepat. Mungkin karena tua juga sih. Maksudnya dia kan leader kan. Iya, betul. Leadership. Ya berarti kan pengalaman ya. Ya. Belum ada pengalaman. Wirs sama kayak Wirs. Wirs Iya, itu kan ada Sobo kan, Soboslai kan. Iya. Sobo juga jago loh. Tiba-tiba Wirs masuk. Ngerti gak? Iya. Sama kayak Ekitike sama Isak. Itu, Kasusnya. iya mungkin nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba dia ada negosiasi sama sponsor kan Adidas baru masuk kan. Ya. Jadinya karena ada duit juga atau support ini jadinya dia Tapi balik lagi gini ya. Kalian main FM gak sih? Football Manager? Main FCM? dong. Nah, ini kalau misalkan gua di FM gitu ya. Kita sepakat ya soal Ekitike. Kalau misalnya ada Ekitike Isak itu bisa 3. Di depan kan striker 3 tuh. Ada Ekitike ada Isak. Sebetulnya Ekitike di level di Frankfurtnya itu kan dia di kiri. Kiri. Dia Nah, kiri. iya. Yang salahnya itu adalah ketika Netherlands Connection, Arne Slot dari Belanda, Cody Gakpo dari Belanda, Pak. Oh jadi lu nggak terlalu suka Gakpo ya? Bukan terlalu gak suka, bukan. Nggak udah ngomongin Kasih aja. kesempatan Bukan, aja. bukan. Kasih kesempatan ke Ekitike coba di kiri, si Isak di depan gitu. Wirs di belakangnya Sobo box to box. Ya. Wirs di mana? Tuh. Ya itu tadi belakang si Isak. Tapi Karena Wirs tuh cocok banget tuh kayak MU tuh. Gue suka Wirs, jujur. Wirs tuh jago banget. jago banget. Ya Gue go. bilang, nih orang kenapa ke Liverpool ya? Ya kan tadi bilang Madasu kan udah bilang Bukan. proposal. Kenapa klub kan emang tim besar sekarang? Oh iya benar. Oh iya sekarang. Maaf kita nggak ngomongin zaman dulu ya. Ya elah, Maaf, tim maaf. besar. Maaf ya tim besar zaman sekarang. Kita gelontor 500 juta. Makanya pound sterling. pemain kayak Isak pengen ke Liverpool, Betul, Whitfield betul. ke Liverpool karena ya mungkin lihat rekordnya kemarin. Terus Maaf nih ya. maaf lihat starting line up ya. Ada Van Dijk, ada Salah dan ini siapa? Bentar ini siapa? Mayano. Ini siapa? Mayano. Siapa Mayano siapa? Mayone siapa pemain Enggak gue pemain muda? Van Dijk tiba-tiba Mayano. Ya kan kalau di Liverpool ini gua Wirs biarkan Isak. Line up Liverpool siapa? Ada Van Dijk, ada Salah, ada ini gitu. Face to face. Iya dia ngeliat oh ini kawan-kawan gue nanti yang main sama gue nih. Oh makanya dia mau pindah gitu. Ya lihat ke MU. Ini siapa? Jik J. Ini siapa gitu. Bukan level gua. Gitu. Kan kita pun sama kalau ke tempat kerja tim gue siapa? Iya sih. Iya. Gue juga gedek banget lagi. Elah. ya, makanya ini Maaf ya, temen. ini gue ngomong gini, gue pernah ngalamin kayak kalian Pak. Zaman Borini. Gak bisa. Lo gak mungkin ngalamin kayak gue. Oh sedih ya? Iya. Sedih Emang banget. Pak kali mungkin ya MU ya. Iya. Gue ngalamin Pak. Zaman kegelapan itu. Asli dicaci maki. Iya itu waktu zaman Roger ya. Roger. Caci Lo pernah makinya. kena dicaci maki? Sering Pak zaman dulu Oh dibully iya. Pak. Iya Pak. Aduh. Sampai Jadi lo ini alhamdulillah. pernah kena mental lah ya? Enggak sih. Enggak. Tetep. Gue ya itu tadi kita tuh anak-anak legowo. Anak Liverpool anak Yone A berbesar hati lapang dada. Nggak kayak anak Barcelona kalau sedikit nangis tuh. Decul. Tapi, tapi- menurut lo Gimana, Liverpool akan tersaingi nggak sama MU sekarang? Kalau Amorim dikasih kesempatan. Kalau Amorim dikasih Tapi kesempatan. lo ngelihat dari pandangan lo ya, MU sekarang udah ada peningkatan nggak? Kalau dari musim lalu ada, jujur. Gua kan kadang ngeliat nonton juga ya. Ada peningkatan dalam arti kata gini. Ternyata gue baca berita MU itu Amorim kekeh tadi punya karakter. Dia mempertahankan 3-4-3-nya. Betul. Nah, tapi yang sebagai pandangan pesuka sepak bola aja ya. Kalau coba Amorim nemuin pemain-pemain yang cocok untuk formasinya aja. Pastinya. Emang ini lagi di build sama Build, dia. nah. Justru lagi ngelempar dari si Ten Hag itu lagi lempar. Oh iya Ten Hag baru Ten Hag ya. Iya. Iya. Kan kemarin yang PES pertama itu dia belanja back nih misalnya. Terus abis itu kemarin penyerang. Betul. Nah nanti tahun depan katanya gelandang midfielder. ya? Jadi pelan-pelan. Makanya gue jujur ya ini yang dikhawatirkan di saat nanti tahun depan udah midfieldernya ini gitu ya. Itu klub yang lain itu nggak bisa nandingin. Itu yang dikhawatirin. Ya nggak apa-apa sih buktiin aja gitu. Biar seru lagi ya. Biar seru lagi ya. Prediksi. Nah, sebenarnya kalau misalnya lihat Ruben Amorim bang ya, Biar jadi rival lagi ntar ya sama Liverpool ya. Kan seru gitu lagi. Oh, mau kepotong. Ngomong-ngomong rival, kalau gue pribadi sebagai ini fans ya, gue tuh lebih rivalnya lebih ininya ke City malah. Bukan Karena kan Liverpool. dia deketan kan. Kalau gue ya. Oh maksudnya. rival secara ya. Iya, kenal. misalnya gue nggak suka Liverpool, cuman nggak sukanya adalah persaingan gelar. Bisa jadi sehat ya. Bukan kalau City itu beda tuh, itu satu kota. Satu kota. Jadi kalau
jijik gitu ya. Iya bahasanya kayak kemarin City lawan Liverpool, gue mending Liverpool yang menang kan, gitu kasarnya. Kalau gue ya, cuman kalau Manchester City satu kota pak gitu. Sama kayak Everton berarti ya. Iya ini lucu kalau kemarin. Bukan Everton. Enggak. Everton. Maaf Sunda, orang kita Sunda. Orang Sunda kita kan bisa ngomong F. Kawan-kawan. P. Maaf V ya. Sunda itu F, V, sama P itu sama. Oh iya. Saya mau beli panta. Aduh. Bercanda. Saya mau beli panta pakai P Tapi panta. emang betul sih susah ngomong F tuh buat Sunda. Iya. Oh gini, ini kemarin ada lucu nih Riz, ini pengalaman lucu. Kan gue lihat antara MU dan Everton kan, wah sama-sama musuh gue dong, ya kan gue Liverpool, Everton derby musuh gue, MU sana gue bilang, Pak nonton ini aja Pak, oke. Kau milih yang mana? Enggak musuh gue dua-duanya, gue bilang gue doain kalah dua-duanya. Oh perbandingan gitu bang. Ya, karena dia beneran dua. Dua. Karena kalau ke MU itu segitu besarnya MU, besarnya. makanya dia enaknya. Kalau kita masih Nggak biasa besar aja ya. Liverpool gitu. Maaf ya, gue tuh ngeliat lo rival tuh kayak ya elah. Jadi makanya ke City gitu. Kayak jadi kayak nggak ada saingan. Jadi ngelihat Pep di City tuh jadi kayak anjing, ada Sir Alex Ferguson kedua gitu di City kayak itu. Kau harus riset lagi. Saingan Guardiola itu siapa? Pelatih siapa? Tim apa? Ngomongin MU enggak? Enggak. Jurgen Klopp, gua kangen Jurgen Klopp. Bukan. Saingannya si Pep Zidane. Enggak, bukan. Guardiola tuh ngakuin Zidane itu enggak selevel dengan dia. Guardiola bilang di wawancara, yang bisa ngerusak tatanan gue selama di Jerman, di Inggris, cuman Jurgen Klopp. Betul, bukan ngomongin enggak ada tuh pemain MU dibilang-bilang pelatih MU. Tapi Zidane ngalahin Liverpool 2 kali. Pasti itu mah ya. Ya, Betul, mengakui. Dan kita ngomongin by data nih. Ya, Betul ngakuin. Ya. Tapi kan yang di statistik head to head sebetulnya keseringan kan kalau Madrid tuh terlalu sering. Oh. Itu yang head to head di Inggris. Ya karena waktu zaman itu emang rivalnya itu Klopp sama Pep. Yang udah ini banget lah. Iya. Hah? MU kemana? MU emang lagi nggak ada. Dulu waktu itu dia nggak daftar. Nggak daftar. Telah pendaftaran. Ya, itu dia. Jadi MU waktu pas laporan untuk Liga Inggris nih tahun berapa itu ya? Pada nggak lolos kan? Nggak masuk Liga Champion gitu kan? Nah dia nggak ikut. Oke. Jadi harapannya Pak. Makanya kalau lo ngelihat 10 besar nggak ada MU kan? Ini mana MU dicari-cari kan? Tapi sekarang juga nggak ada 10 besar kita berdua. Maaf, MU 10 besar. Oh 10. Liverpool yang 12. Oke. Baru bulan boleh November. dicek. Iya. nggak apa-apa. Bahkan kemarin mau ngalahin Everton itu masuk ke 4 besar. Cuman karena saking deket sama Liverpool, antar kejauhan lagi. Maksudnya bukan 10 6 Apa ada Big Six ya kalau Inggris sekarang nih gitu. Nah, di situ kita berdua nggak ada tuh. Tapi ngomong-ngomong ini Liverpool MU, gue suka banget sama Liga Inggris karena Liga Inggris sekarang bukan top 6 lagi, top 8. Oh 8 sekarang. Sekarang 8. Karena sekarang Newcastle jago, Aston Villa jago. Jadi Nottingham Forest Pak. Liga Inggris tuh ya maksudnya Ada Liga Inggris tuh hitamnya. semuanya tuh apa ya? Rata-rata. Keren sih, keren. Makanya ada yang bilang kayak gini, pemain luar negeri, ya luar ya, sebelum ke Liga Inggris, dia belum jago mainnya gitu. Sempat dengar tuh. Oh, ada, ya, kayak contohnya kan ada Messi nih, dia kan Cuma di Spanyol mungkin. doang. Ronaldo ngebuktiin dong bahwa itu dia tuh ya jago lah. Dia bisa di Liga Inggris, Liga Italia, sampai sekarang kan di Liga Arab ya. Jadi kan kayak gitu ya. Nah, iya. Emang betul karena kemarin juga ada berita katanya sempat lagi belajar bahasa Arab. Oh udah bisa Al-Fatihah Pak. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bisa karena diajarin Ozil dulu. bener. Diajarin Ozil. Ozil tuh sampai nangis kan? Ronaldo kan sampai nangis kan? Ronaldo ditinggalin Ozil dulu nangis gitu. Nah tapi ngebalik ke MU gitu Mungkin ya. Ronaldo juga kita doain ya. Mungkin dia mualaf. Amin. Buat Bung CR7 mau ngeliat tayangan kami ini, siapa tahu jadi mualaf kita doain. Iya. Cuman ngomongin itu Arab gokil ya. Maksudnya ya, dia dana ininya ya. Si ini pemain Eropa semua loh dibeli sama Arab. Gokil sih, Bisnis lagi tadi. Bahkan Pak. Darwin Nunes ke ini kan. Al-Hilal. Dibeli berapa kan? Ya. Gokil sih. Dia jago banget sekarang dia di sana. Nah, Gogolin mulu. Iya. Nunes tuh di Liverpool mungkin grogi ya. sama kayak tadi tekanan Pak. Ada. Nunes. Depan gawang aja dulu Nunes nih depan gawang. Nunes. Aduh. Gini. Nunes
di Liverpool bukan grogi karena Liverpool waktu di situ kan lagi jago-jagonya. Iya. Kok dia bisa grogi? Emang Nunes nggak jago, Pak? Serius? Nggak jago. Mane sama Firmino tuh jago. Oh, itu Oh, mah yang udah trio pasti kan? trio. Iya. Nunes itu bukannya jadi lebih jago Luis Diaz menurut gue daripada Darwin. Iya. sebenarnya ya Daripada Luis Diaz. Darwin yang dessert itu kan lagu ya. Tahu. Hipdut. Bukan ada tuh. Darwin ada yang ininya dessert ada lagu itu penyanyi lu nggak tahu. Itu bukan sih? Nggak tahu. Iya. Ada. Nggak tahu. Nggak lu Islamik banget kan kita setan. Itu lagu-lagu klub Pak. Oh, lagu dugem gitu. Bukan. R&B. Oh, R&B. Jangan gak usah malu-malu gitu. Pakai lagu mau nanya malu. Dia ngerokok dulu kenapa sih? dulu. Nggak, coba lu tanyanya ke gua. Enggak, Pak. Dari tadi dia Kenapa? Dia mau pindah Liverpool nggak mungkin Pak. Dia juga kalau pindah Liverpool juga mikir-mikir ya. iyalah. Ya iyalah mikir-mikir. Beban Mikir-mikir. nanti. Bukan beban. Gimana? Kurang oke aja. Tapi emang ini fenomena ya ketika kita ngomongin tim masing-masing sebetulnya itu fanatiknya ya udah jangan sampai berantem sebetulnya. Betul. Gitu. Ini yang ya itu kan pilihan masing-masing ya. Kau mau tim siapa gitu. Tapi sebagai orang Indonesia ya kita manusia gitu, jangan sampai ketika kita fanatik terhadap sesuatu apalagi tim bola jadi berantem kan gak lucu. Apalagi kalau kehilangan nyawa ya. Aduh. Iya. Banyak tuh kan kayak gitu kan. Betul, tuh jangan ya nih Jangan ya. buat penonton Buat semua penonton, sama teman-teman semua. agak kecewa sedikit sih kalau misalnya ngeliat misalnya di Liga Indonesia kan kita sama-sama orang Indonesia ya. Iya. Maksudnya ada yang dukung Persib, Terlalu ada yang fanatik banget gitu kan sama satu The Jack klub. atau apa Iya. tiba-tiba sampai keributan yang makan nyawa. Makan nyawa enggak. Aduh. Itu janganlah Jangan kan ya. kita sama-sama Jangan ya. kita sama-sama di Indonesia. Jadi kalau bisa kalau misalnya menyukai itu ya ada batasannya, jangan sampai melukai teman saudara kita juga di negara itu gitu. Jadi ya kayak gini lah maksudnya Liverpool ya udah dia punya pandangannya sendiri, cuman saling bercanda aja, jangan sampai segitunya. Gitu. Jangan sampai jijik gitu ke teman-teman. Padahal kita saudara gitu. Walaupun gini kita fans Liverpool MU. Ada kejadian di rumah sini kan nggak mungkin kita nggak nolong ya karena Iya. gara-gara kok MU gue Liverpool nggak gue tolongin Iya, gitu. karena gue Lucu pernah banget, jujur, gue pernah waktu itu gue lagi waktu itu Jakarta sama Bandung, The Jack lagi ini apa? Terus gue ke Bandung naik mobil. Ada lah gue ke tempat makan gitu, parkir di trotoar gitu kan. Gue turun dari mobil, tiba-tiba kaca gue diginiin cetak. Gue baru turun sama bocah. Karena lihat plat kali ya. Iya plat B. Gue bilang, buset, sini ini Persib. Oh dia bilang bonek. Iya. Viking. Ini bukan The Jack, dia bilang gitu teriak. Ya, Maksudnya gue, ya ampun kan kita. ya bener-bener ya itu. Maksudnya segitunya banget sih. Gue gitu juga maksudnya. nih gue kebalik malah. Tinggal di Bandung plat nomor gue B. Tinggal di Jakarta plat nomor gue D. Mobil tuh kebalik. Jadi pas ke Bandung ada Persib main, gue diincer Pak. Iya. Padahal gue bilang maaf ya bahasa Sundanya kayak gini. Goblok, gue orang Sunda gitu kan. Oh maaf Pak jangan liat plat B gitu di Jakarta. Gue tinggal di Jakarta lu gue gitu Pak. Karena maaf orang-orang gedenya orang dewasanya masih berpikir Pak. Ini teman-teman keroncok-keroncoknya yang baru suka ke klub. Kayak, mungkin kita bisa berantem Betul, kayak tadi betul, nih. betul. Kalau nggak kita dewasa mikirnya Pak. Tapi betul maksudnya suka nggak apa-apa lah. Kita juga fans maksudnya The Jack atau yang setiap kota gitu. Cuman maksudnya kan kita supportnya itu kita tahu sadar diri. Maksudnya yang kita support ini juga kan Liga Indonesia kan ada skalanya gitu. Maksudnya kalau emang pun belum bisa ke level yang lebih tinggi, ya udah nggak usah harus ada keributan gitu. Sama-sama apa ya? Betul. Sama-sama tahu diri aja gitu. Nggak harus tiba-tiba segitunya banget gitu. Ya udah. Ya ini pelajaran buat teman-teman yang nonton ya. Walaupun kita tadi debat MU Liverpool itu balik lagi sih kalian mau suka tim apapun gitu. Tapi pada akhirnya cukup perdebatan itu hanya di saat ngobrol doang aja gitu. Ya. Jangan sampai dibawa hati, sampai- jangan sampai dibawa tiba-tiba jadi berantem kan nggak Ya. lucu gitu. Karena itu jadi repot di dianya sendiri gak sih? Misalnya tiba-tiba berantem atau apa gitu, contohnya ketangkep polisi, kan jadi Ya, resiko di dia lagi kan. Terus kasihan orang tuanya atau apa gitu loh maksudnya. Banyak yang harus dipikirin panjang gitu loh daripada resikonya di dirinya sendiri gitu maksudnya. Oke, sekarang harapan kalian nih, gue akan mengharapan tentang tim Liverpool, harapan MU itu MU ngeliat itu kayak tim- gimana sih? MU tuh kayak gimana? Ya maksudnya harapan kalian untuk MU ke depannya. Gimana? Oh harapan MU ke depan. Gue positif sih ngeliat MU sekarang kalau misalnya dari gue. Gak tau ntar dari Faris gimana. MU sekarang itu
masih banyak pemain-pemain yang menurut gua harus dijual. Itu satu. Harus diganti sama pemain-pemain yang maaf ya, maksudnya ada pemain yang mungkin toksik atau misalnya gayanya berkubu. ya jadinya dia main tuh nggak pakai hati atau misalnya apa gitu. Oke. Nah itu sih pemain MU harus ada yang masih dibuang diganti gitu. Cuman kalau sekarang gue lihat bagus kok MU. Ada progres lah ya. Iya manajemennya udah diganti, training centernya juga kemarin habis direnovasi gitu. Bagus sih manajemennya. Iya istilahnya Harapan gue positif. Ngelihatnya positif ke depannya Positif. ya. Bahkan gue yakin kalau misalnya dia beli nih tahun depan midfielder udah keisi semua, itu bisa jadi calon Bersaing juara lah ya. loh gitu. MU dengan Ruben Amorim yang gitu. Punya filosofi ya. Iya. Keren sih Amorim. Kalau dari Kalau Paris gimana? Kalau dari gua sebenarnya MU tuh sebenarnya udah main bagus sih. Tahun ini udah main bagus Bang. Maksudnya udah punya ritme, udah Iya, punya betul, irama. betul, betul. Cuman nggak tahu kenapa tuh kayak punya kutukan. Iya. Kalau misalnya kita berhadapan sama tim biasa aja, kiper langsung jago. Iya betul. Iya. Gua nggak ngerti itu. Oh, dia kiper karena dia kiper Pak. Jadi dia spesifik ke sana. Iya, pokoknya itu aja sih. Pokoknya sebenarnya MU itu udah bagus sekarang. Cuma ketika kita berhadapan dengan tim yang kemarin kiper biasa aja, ngelawan MU itu jadi bisa nge-save berapa banyak gitu. Oh, malah jadi motivasi ya buat lawan ya. Iya, jadi kayak total shootnya lebih banyak MU, cuman yang tim lawan dikit, cuman save-nya banyak banget tim musuhnya gitu. Oke. Kalau Liverpool harapan kau? Kalau Liverpool harapan gua sih Arne Slot lebih harus jangan banyak eksperimen. Itu doang. Itu doang, udah. Oke. Ya harapan gue sih sama ya ngeliat kayak kalian dengan formasi yang ada sekarang dengan tim yang ada sekarang, mudah-mudahan Arne Slot bisa melihat potensi sebetulnya. Kayak Ngumoha, Chiesa deh, kasih kesempatan deh gitu. Kayak Chiesa kasih kesempatan. Jago banget ya dia. Ekitike formasi gimana? Cuman ya balik lagi ya kita hanya sebagai penonton. Itu cuman kita bisa berharap. Gue sih pengennya jujur kayak dulu lagi. Inggris itu di Big Four tuh ada ya kita gitu. Tapi ya kita akuin lah untuk tahun ini sih Arsenal saya lagi oke ya. Arsenal jago kok. Jago. Karena ini musim keempatnya Arteta ngebangun tim. Musim kelima kalau nggak salah. Arteta ya dapat gelar lah maksudnya. Harusnya dia. Dengan pemain yang ada ya, gitu. Ya deh paling gitu aja kali ya. Karena kita udah habis buat teman-teman pelajarannya tadi. Jangan sampai kita musuhan lah ya. Karena ini cuma sudut pandang doang kok. Betul. Ini. Betul. Jadi nggak mungkin kan fans Liverpool tiba-tiba pindah ke MU, fans MU pindah ke Liverpool. Tapi ada aja apa yang gitu. Tapi gimananya tetap kita bersaudara Horas. Oke, para football mania, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam untuk footballers. Football mania, football lovers. Dadah. Kisah lama diingat dari pejel sampai warnet. Anakku pernah tahu hype kita masih sempat geret kaset. Dulu eksis di tongkrongan, sekarang sibuk cari nafkah. Tapi kalau udah kumpul semua beban ikut pasrah.